Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo sahabat jiwa, bertemu lagi dengan Bang Jay di Nasihat Jiwa. Kali ini Bang Jay akan membahas tentang apa yang sering dialami oleh ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa ketika ODGJ keluar dari rumah. Atau mungkin sebenarnya dia belum ODGJ atau belum pernah periksa, belum pernah berobat, tapi ketika ketemu orang lain seperti seolah-olah sedang dibicarakan, seperti seolah-olah sedang mengejek atau sedang menggunjing, ya. Dan itu kalau terjadi terus menerus, bisa jadi akan mengalami yang namanya insecure atau rasa tidak aman, merasa tidak percaya diri untuk keluar rumah, merasa tidak punya keberanian untuk berkumpul dengan orang lain, dengan orang yang tidak dikenal. Bahkan untuk pergi ke pasar atau ke tempat keramaian itu juga menjadi sangat sulit dikerjakan. Tentu hal ini membuat kita atau semua orang yang mengalaminya menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Hidupnya tidak akan bahagia. Dan tentu seharusnya kita berusaha untuk menghindari pikiran tersebut. Tapi permasalahannya adalah tidak setiap orang mempunyai kemampuan untuk mengatasi pikiran tersebut. Nah, tentu Bang Jay ingin memberikan solusi. Bagaimana caranya ketika kita berada di posisi itu, selalu berpikir yang buruk tentang orang lain, seolah-olah orang lain memandang kita, mengoreksi kita, menceritakan apa yang terjadi pada diri kita, atau istilahnya seperti disiarkan, atau orang lain itu selalu tahu apa yang kita pikirkan, selalu tahu apa yang kita akan lakukan. Tentu ini sesuatu yang tidak menguntungkan. Kalau di dalam istilah kesehatan jiwa ada yang namanya waham siar pikir. Itu namanya waham yang aneh. Bisa jadi orang yang mengalaminya menganggap itu kenyataan, nyata dan benar adanya, tapi menurut orang lain belum tentu. Bisa jadi tidak realistis, tidak masuk akal. Itu yang kadangkala menimbulkan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, ayo simak ulasan dari Bang Jay sampai akhir. Jangan di skip. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, kasih like, komentar, serta share jika ini memang ada manfaat untuk orang lain. Nah, tentu untuk mengatasi waham atau pikiran yang kurang tepat, pertama yang harus dilakukan adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Tentu pikiran bahwa orang lain seolah-olah sedang menyelidiki kita, sedang membicarakan kita, sedang menggunjing kita, itu tentu disebut dengan pikiran yang tidak realistis. Dan kalau itu dipertahankan dan muncul berulang, ya, terutama pada saat ketemu orang lain atau hendak bertemu dengan orang lain, ya. Dan ketika ada orang lain menjelaskan bahwa semua yang dipikirkan itu tidak tepat, selalu berusaha untuk meyakinkan bahwa apa yang dipikirkan tentang orang lain itu benar, bahwa orang lain membicarakannya, orang lain menyelidikinya, atau tahu segala hal yang ingin dilakukan. Nah, kalau itu terjadi, ya berarti orang tersebut mengalami yang namanya waham, ya, pikiran yang salah, yang tidak realistis. Apakah itu bisa diatasi? Ya tentu bisa. Cuma kita kan harus mengenali dulu
untuk membuktikan bahwa kita atau orang di sekitar kita mengalami waham curiga, waham bizar, ya, waham siar pikir. Tentu ada hal lain yang dimiliki. Mungkin saja tidurnya sudah mulai susah karena terlalu kepikiran dengan kondisi dirinya, menjadi sangat khawatir ketika keluar rumah, ya, atau mungkin menghindar untuk keluar rumah. Ketika disuruh belanja keluar rumah, alasannya ada saja. Bisa jadi mengatakan males, ngantuk, ya, padahal dia takut ketemu orang, takut orang lain membicarakan dia, takut orang lain menggunjing dia. Nah, tentu ketika kita sudah yakinkan bahwa oh ya, seseorang itu mengalami waham, maka yang berikutnya kita lakukan adalah membantu orang tersebut mengenali bahwa pikiran itu tidak realistis dan tentu harus diatasi, karena kalau tidak bisa memunculkan dampak bagi dirinya, dampak yang bisa saja terjadi dari terlalu sering memikirkan isi wahamnya. Tentu pertama, tidurnya menjadi sulit atau mudah sekali terbangun, pikirannya menjadi tegang, sepaneng lah istilahnya, kemerungsung, sehingga itu bisa jadi akan mempengaruhi kemampuannya dalam berkonsentrasi, fokus melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan, sehingga kalau dalam dunia kerja bisa jadi sudah nggak benar pekerjaannya. Nah, selain itu juga ketika mandi, berpakaian, mengerjakan sesuatu udah nggak fokus lagi, hasilnya sudah nggak bagus, ya. Kalau diajak ngomong, ya, kalau dia memang murni ada pikiran yang salah tentang orang lain, bisa jadi ya sudah nggak mau bergaul, sudah sangat membatasi berbicara dengan orang lain. Atau kalaupun mau bicara, cenderung milih-milih. Nah, mungkin di sekitar Anda ada yang seperti itu, ya, orang yang banyak diam, yang kalau mau ngomong milih-milih, ya, bisa jadi dia mempunyai pikiran yang seperti itu, seolah-olah diceritakan atau dibicarakan oleh orang lain. Nah, juga kita harus kenali bahwa bisa jadi orang yang mempunyai pikiran bizar atau waham ini, ya, sebenarnya bisa melakukan sesuatu untuk menurunkan intensitas atau beratnya isi pikir itu, ya, untuk mengurangi frekuensi munculnya, ya, supaya lebih bisa ditoleransi atau bisa dihadapi dengan baik. Untuk bisa mencoba menghadapi isi wahamnya atau pikiran yang salah itu, maka yang bisa dilakukan adalah alihkan, ya, berusaha mengalihkan pikiran-pikiran itu, tentu dengan hal-hal yang positif, ya. Gali kemampuan yang bisa dilakukan. Kalaupun kegiatan, apa kegiatan yang ada di situ dan bisa dilakukan. Susun kegiatan-kegiatan yang banyak dan bervariasi sehingga bisa disusun sebuah jadwal dan bisa dilakukan dalam waktu yang cukup panjang, 2-3 jam, ya. Nah, atau bisa jadi ketika pikiran yang salah itu muncul pada saat kita mau keluar rumah, ya bisa saja melakukan kegiatan melawan pikiran negatif. Tentu pertama harus dikenali dulu, adakah pikiran negatif yang dimiliki. Mungkin orang mau mentertawakan, orang mau mengejek, atau orang mau melihat dirinya ketika keluar dari rumah. Ada nggak seperti itu? Berapa sering? Kalau memang ada, ganti pikiran dengan hal yang positif, ya.
Ketika muncul pikiran orang lain akan mengejek, membicarakan dia, ya katakan sebaliknya, tidak, nggak mungkin orang lain akan berbuat seperti itu, semua kan punya urusan masing-masing, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, ketika itu dilakukan pada saat kita berpikir bahwa orang lain itu bakal melihat kita, menelanjangi kita, membicarakan kita, kita coba lawan dengan kata-kata positif. Ngapain saya berpikir seperti itu? Belum tentu juga kok dia berpikir tentang saya, membicarakan saya, mungkin membicarakan hal yang lain. Lakukan itu di dalam hati, ulang-ulang sampai 4-10 kali, ya tentu dengan kesungguhan hati. Nah, ketika itu dilakukan, ya tentu akan cukup membantu mengalihkan, memutus pikiran yang negatif, pikiran yang kurang tepat. Nah, tentu ketika kita sudah terbudaya untuk menghilangkan, mengalihkan pikiran negatif itu dengan mengucapkan kalimat-kalimat positif atau pikiran yang positif, tentu kita bisa keluar dengan nyaman, dengan enjoy, tanpa rasa ketakutan. Kalau memang masih ya ketemu orang tiba-tiba muncul lagi pikiran itu, apa yang dilakukan? Kan bisa istighfar, kalau agamanya muslim kan istighfar, atau berdoa, diberi ketenangan, atau paling gampang lagi melakukan relaksasi napas dalam, melakukan upaya untuk bagaimana rileks. Karena orang yang berpikir salah tentang dirinya, tentang orang lain, dan itu terlalu dipikirkan, maka akan menjadi tegang, akan menjadi sepaneng. Itu yang bikin otot-otot pun ikut gak nyaman. Maka dengan relaksasi nafas dalam, semua otot-otot kita akan dapat oksigen dan sehingga jauh lebih rileks. Dan ketika otak kita juga dapat oksigen, maka kita akan jauh lebih fresh dan rileks. Ya. Nah, ketika memang sudah lumayan berkurang pikiran negatifnya atau pikiran bahwa dibicarakan orang lain, ya sudah berkurang, ya tentunya harus mencari orang yang tahu tentang bagaimana cara mengatasi pikiran negatif itu. Bisa saja menghubungi perawat spesialis perawatan jiwa untuk mendiskusikan bagaimana caranya. Nah, tentu akan mendapatkan penjelasan bahwa apa yang dialami itu gak nyata. Orang lain gak akan buat seperti itu karena gak berurusan, gak ada kaitannya. Itu hanya pikirannya saja. Nah, diskusi itu akan mengganti pikiran yang awalnya berpikir orang lain tuh membicarakan kejelekan dia, menyiarkan, menjadi tidak. Itu butuh proses diskusi, butuh usaha untuk mengembalikan ke pikiran yang realistis. Perlu waktu untuk akhirnya pikiran yang buruk itu berkurang. Tapi ketika dirinya aktif melakukan aktivitas-aktivitas positif, aktivitas-aktivitas yang bisa mengalihkan pikiran negatif itu, ya mau tidak mau wahamnya akan berkurang, ya wahamnya akan hilang bahkan, sehingga percaya diri lagi, kembali ke masyarakat, kembali bergaul, kembali berkumpul dengan teman atau saudara tanpa rasa ketakutan. Semua itu kan berangkat dari ODGJ sendiri, orang dengan gangguan sendiri, ya akibat dari pikiran negatif yang dimiliki terhadap orang lain. Ya mungkin saja karena memang mengalami peristiwa yang mengenakkan, ya tapi kalaupun itu benar adanya pernah mengalami, gak ada untungnya kita terlalu memikirkan itu. Justru kita akan rugi kalau nggak mengatasinya. Ya, jadi ayo atasi kalau ada pikiran negatif tentang orang lain, tentang lingkungan. Ya, mau berharap dengan obat itu hilang pikiran? Tidak. Obat hanya mengurangi pikiran itu dan membantu jauh lebih rileks saja, atau tidak jauh lebih parah. Tapi kalau untuk hilang ya perlu
psikoterapi. Perlu pendekatan dengan latihan berpikir positif, latihan melawan pikiran negatif. Nah, latihan cara mengalihkan pikiran negatif itu. Nah, jika itu terjadi dan menjadi budaya, apa yang dilakukan dengan melakukan distraksi, ya, pengalihan, maka akan ada hasilnya. Nah, bagi teman-teman ODGJ yang sering mengalami perasaan insecure, tidak aman ketika mau keluar rumah, berpikir yang enggak tentang orang lain, coba lakukan apa yang sudah Bang J bahas tadi. Itu kira-kira, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.